Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Oke, di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tetap di topik yang sama, yaitu bedah buku Quranic Law of Attraction bagian 2. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin ya. Kesimpulan dari video pertama yang kemarin adalah kita sebagai seorang muslim amat sangat rugi ketika kita tidak mengetahui hukum ketertarikan ini. Terlebih ketika kita tidak tahu cara menghadapi hukum ketertarikan ini. Dan lebih-lebih rugi lagi ketika kita tidak tahu bahwa hukum ketertarikan ini bersumber dari Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat Islam. Di video yang pertama kemarin, penulis menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita insya Allah mendapatkan jaminan surga dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kita mau hanya mendapatkan jaminan surga dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal pada kenyataannya Al-Quran mampu dan dapat memberikan kita kekuatan, kebahagiaan, serta kesuksesan hidup dunia. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah buatlah diri kita selaras dengan hukum ketertarikan. Jadi, kalau kita mau selaras dengan hukum ketertarikan, satu syaratnya adalah suntikan Al-Quran pada diri kita. Suntikan jiwa Qurani ke dalam diri kita, teman-teman. Itu syarat yang pertama yang mau aku bahas di video ini, menurut buku ini, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Al-Quran itu merespon setiap kehendak kita. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah di situ kita mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari Allah. Apakah keinginan kita itu baik? Apakah keinginan kita itu membawa kebaikan atau bahkan keburukan pada diri kita? Pernah nggak sih teman-teman, misalkan nih, kita sedang punya suatu hajat atau kita sedang punya suatu masalah. Kita berniat untuk melepaskan, memasrahkan, meminta petunjuk kepada Allah tentang hajat kita. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita baca lembar demi lembar Al-Quran. Kemudian selesai membaca, selesai mengaji, kita buka nih, misalkan ini Al-Quran ya, kemudian kita buka secara acak Al-Quran ini. Nah, namanya secara acak artinya kita tidak mengetahui itu surat apa, halaman berapa, ayat berapa, enggak ya. Jadi benar-benar oke lah kita merem ya. Secara acak kita buka, kemudian kita buka salah satu halaman, kemudian di situ mata kita tertuju kepada suatu ayat dari surat tersebut. Dari pandangan pertama mata kita mendapati satu ayat, misalkan surat Al-Qasas ayat 70, ini misalkan ya, acak. Kemudian dari situ kita baca surat Al-Qasas yang ayat 70 itu, kita baca Arabnya, berulang-ulang, kita serapi ayat tersebut, kemudian kita cari artinya apa sih dari ayat tersebut, dari surat Al-Qasas ayat 70 itu. Kemudian kita ketahui artinya. Nah, dari satu ayat tersebut sebenarnya bisa menjadi satu petunjuk bagi kita, teman-teman. Dari ayat tersebut biasanya Allah memberikan petunjuk yang logis, yang nyambung dengan hajat kita. Jadi petunjuk salah satu ayat yang niatnya memang kita buka secara acak tersebut, insya Allah memberikan pencerahan bagi kita. Dari situ kita tahu, kita jadi tahu bahwa hajat ini memberikan kebaikan atau bahkan keburukan bagi diri kita. Dari situ kita menjadi lebih tenang, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan setelahnya. Apakah hajat itu baik ke depannya atau bahkan keburukan. Sehingga kalau misalkan petunjuknya artinya adalah suatu keburukan, kita berhenti untuk mengejar hajat tersebut. Itu teman-teman. Aku jelaskan barusan kita membuka Al-Quran secara acak, kemudian kita mendapatkan petunjuk dari salah satu ayat yang terlintas, yang terlihat pertama kali di mata kita itu juga pernah terjadi padaku. Ada suatu hari aku punya suatu masalah yang benar-benar pelik banget. Dimana dari satu masalah itu, aku sudah tidak berharap pada manusia. Aku tidak berharap pada siapapun, aku hanya berharap pertolongan Allah. Di situ aku sudah pasrah, udah capek cari-cari cara bagaimana cara menyelesaikan masalahku sendiri. Aku capek
sok tahu, berusaha mengatur, berusaha sok tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah sendiri. Di situ aku nangis, aku benar-benar minta maaf sama Allah, aku pasrah, ya Allah, apapun yang terjadi sama aku, masalah apapun yang aku hadapi, yang tahu solusinya, yang maha menolong, yang maha mengatur, yang maha tahu yang terbaik untukku hanya Engkau. Aku buka Al-Quran secara acak dengan niat mendapatkan petunjuk dari Engkau. Dan benar-benar aku buka acak Al-Quran tersebut, kemudian aku nggak sengaja, ini mataku ya, pandangan pertama kali mataku melihat di ayat tersebut, teman-teman. Jadi aku baca Arabnya, aku baca ayatnya berulang-ulang, dan aku nggak tahu artinya kan, aku cari artinya, dan benar-benar teman-teman, artinya itu sangat mengena dengan kejadian yang aku alami. Teman-teman tahu nggak artinya apa? Intinya adalah sabar. Aku disuruh sabar sama Allah. Allah nggak akan meninggalkan hambanya. Dari situ hatiku sudah tenang, teman-teman. Ayat Al-Quran yang aku buka secara acak waktu itu nggak ngawur. Itu nggak terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara kebetulan. Nggak lama dari itu, Allah mengangkat masalahku, Allah bantu aku menyelesaikan masalahku, dan kehidupanku, hikmah yang aku alami setelahnya jauh lebih baik. Al-Quran itu merespon loh apa yang kita mau utarakan, apa keinginan kita, apa masalah kita, apa hajat kita, itu merespon teman-teman. Namun masalahnya adalah jika itu ingin terjadi pada diri kita, bagaimana caranya kita menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani kita. Di sini dijelaskan di surat Al-An'am ayat 155, teman-teman, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ikutilah, artinya suntikkanlah jiwa Al-Quran ke dalam diri kamu, ke dalam nurani kamu, ke dalam jiwa kamu. Itu perintah Allah. Selain itu, salah satu alasan perlunya menyuntikkan Al-Quran ke dalam jiwa kita, yakni agar kita menjalani kehidupan dunia sesuai dengan hukum ketertarikan. Bukankah hukum ketertarikan adalah sunnatullah? Ia tunduk pada hukum-hukum Allah. Karena memang Allah lah yang mengatur segala hukum ketertarikan di alam semesta ini. Ya, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, bagaimana caranya kita supaya selaras dengan hukum ketertarikan. Caranya adalah suntikkanlah Al-Quran ke dalam diri kita, karena memang hukum ketertarikan itu adalah sunnatullah, ia bersumber dari Al-Quran. Jadi insya Allah kalau kita hidupnya sesuai dengan Al-Quran, maka otomatis hukum ketertarikan selaras dengan diri kita. Mengapa sih ketika kita mau hukum ketertarikan selaras dengan diri kita, kita harus menyelami Al-Quran? Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya berulang-ulang setiap hari, kemudian kita berusaha mengaplikasikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah disitulah kita sedang berusaha menjadi orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman itu sangat erat kaitannya dengan hukum ketertarikan. Orang yang beriman itu sudah pasti hukum ketertarikan tunduk pada dirinya. Kenapa demikian? Nih kita bahas ya. Lanjutan dari buku ini, dari hadis Nabi yang sahih dikatakan bahwa iman itu diyakini kuat-kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya, dan diwujudkan dengan action atau tindakan. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, diyakini kuat-kuat dalam hati. Orang yang beriman itu ketika mau mengucapkan atau melakukan sesuatu, terlebih dahulu yang dia lakukan adalah yakin dulu bahwa itu kebenaran. Jadi orang yang beriman itu ketika sebelum mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu pasti meyakini dulu akan kebenarannya.
Ketika kita meyakini dan menanamkan selalu kebenaran dalam hati kita, maka otomatis nih hati kita memancarkan energi-energi dan getaran-getaran yang positif ke alam sekitar. Ya kan? Kemudian poin yang kedua dan ketiga adalah diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya dan diwujudkan dengan action atau tindakan. Orang yang beriman itu menyadari betul bahwa apa yang ia katakan, apa yang dia lakukan, positif atau negatif, maka akan kembali kepada dirinya. Jika dia mengatakan sesuatu yang positif ke alam sekitar, maka dia juga akan mendapatkan hal yang sama, yaitu hal-hal yang positif. Jadi orang yang beriman benar-benar sangat hati-hati dalam berucap ataupun bertindak, teman-teman. Disitulah korelasinya dengan hukum ketertarikan, bukan? Hukum ketertarikan itu akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita kirimkan ke alam sekitar, ya kan? Sedangkan orang beriman itu juga menyadari betul bahwa segala sesuatu yang ia katakan maupun yang ia lakukan itu akan kembali kepada dirinya. Di sini juga ditambahkan teman-teman, orang yang beriman itu selalu selaras antara pikiran, hati, lisan, dan tindakan yang ia lakukan. Mereka selalu berusaha untuk menyamakan antara hati mereka dengan lisan mereka, teman-teman. Dan insya Allah yang mereka lakukan selalu hal-hal yang positif. Disitulah orang yang beriman selalu memancarkan getaran positif ke alam sekitar. Maka disitulah orang berimanlah yang selalu mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup sesuai dengan hukum ketertarikan. Kemudian di pembahasan selanjutnya, teman-teman, di sini adalah pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Ini sudah masuk ke dalam energi yang aku bahas dulu di video yang pertama, yaitu energi doa, syukur, dan sabar. Tapi di next video, karena sudah amat terlalu panjang, ini sudah segini yang kita bahas, masih tebel sih, masih sisa segini ya, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.